ada tertuang di dalam yang namanya buku PKB seri terakhir. Seri terakhir itu jilid 3 untuk yang berlaku saat ini. Nanti akan saya tampilkan sebentar. Kemudian selanjutnya, di sini ada ketentuan umum PKB. Tapi saya tidak akan berat ke ketentuan umum, tapi saya akan berat ke syaratnya. Apa saja sih syarat untuk agar kita bisa melakukan PKB? Nah, di sini kemarin ada problem, terus yang diteruskan ke kami, saya juga saat ini sebagai, jadi hari ini saya membawa nama PPNI Sulawesi Utara. Saya di bidang diklat di PPNI Sulawesi Utara. Untuk PKB online ini, hubungannya ke STR itu sangat erat. Hubungannya ke NIRA sangat erat. Dan ada yang tidak tahu itu. Ada yang tidak tahu bahwa NIRA itu perlu agar kita bisa menginput PKB. Ada yang tidak tahu bahwa untuk menginput PKB itu, NIRA kita harus aktif. Nah, dikatakan NIRA aktif jika kita sudah membayar iuran tahun berjalan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini sudah tidak akan saya bahas panjang-panjang lagi karena sudah dijelaskan tadi. Tujuannya sudah juga, karena waktu saya yang diberikan cuma 30 menit. Biasanya kami ya bisa molor sampai beberapa itu. Nah, jadi PKB menurut saya saat ini adalah masalah. Bagi rekan-rekan yang belum mengerti tentang PKB ini. Nah, ada pertanyaan. Apakah rekan-rekan pernah mendengar yang namanya SKP? Ada yang bilang katanya, oh SKP itu NIRA. Oh salah. SKP itu seminar. Benar, tapi kurang tepat. Jadi SKP itu adalah satuan kredit profesi. Nah, PKB ini tujuannya mengarah ke satuan PKB. Satuan PKB adalah SKP. Nah, sekarang saya bercerita sedikit. Ada satu masalah yang sampai ke kami, masuk juga ke admin. Kebetulan mungkin di sini ada beberapa admin, nanti saya perkenalkan sebentar. Pak, terus terang kita sulit sekali untuk mencapai ini SKP ini, apalagi 25. Nah, saya berpikir sedikit, ini masalah sudah beberapa kali. Berkali-kali datang dengan masalah yang sama. Saya tanya balik. Masalahnya di mana? Pasti ada masalah yang paling berat. Nah, masalahnya Pak, kita kerja di rumah sakit berat. Dan di daerah kita itu, di salah satu daerah yang terpencil, bahwa mau dibilang bukan juga terpencil, tapi aksesnya menggunakan menggunakan kapal. Nah, di daerah tersebut datang dengan keluhan tersebut. Nah, kita tidak bisa perpanjang STR karena kita SKP tidak cukup. Nah, di sini akan kami lebih mengerucutkan kepada hal itu. Jadi supaya rekan-rekan di sini lebih bisa tahu apa semua hal-hal yang bisa di SKP-kan melalui PKB ini. Jadi, satuan dari PKB adalah SKP. Nanti setelah kita melakukan PKB, akan ada poin. Nah, poin itu yang kita sebut sebagai satuan kredit profesi. Nah, terlalu ribet menurut rekan-rekan untuk mengumpulkan PKB ini. Tapi saya akan sedikit banyak berbicara, ketimbang saya akan membacakan slide ini. Oke, mohon izin ya, moderator. Nah, untuk kegiatan praktik profesional, untuk kegiatan ilmiah, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk pengabdian masyarakat, itu semua adalah 4 poin PKB. Nah, dari mana kita mendapatkan SKP? Dari keempat poin ini. Seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kegiatan praktik profesional itu wajib. Oke, wajib kenapa? Kita bisa memperpanjang STR jika kita bertugas sebagai klinisi. Nanti
Pasti akan ada banyak pertanyaan nanti sebentar. Kemudian kegiatan ilmiah, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pengabdian masyarakat. Kan kita belah di sini. Nah, yang pertama kegiatan praktik profesional. Nah, di sini untuk mengurus STR, kita akan mengumpulkan pundi-pundi SKP. Nah, di dalam kegiatan praktik profesional, itu bukan cuma keterangan dari tempat kerja. Nah, kebanyakan dari rekan-rekan hanya membawa keterangan dan hanya melakukan scan keterangan dari tempat kerja. Oh, ini surat keterangan kerja saya. Dia tidak berpikir bahwa maaf, ketika dia ditunjuk di tempat kerja sebagai reseptor atau sebagai CI, itu bisa di SKP-kan. Kemudian, dia juga memiliki pengalaman pengolahan, misalkan dia sebagai kepala ruangan. Itu bisa di SKP-kan, asal ada SK-nya. SKP pun itu berbeda. Dan kemudian lanjut, pengalaman sebagai praktisi mandiri keperawatan. Nah, di dalam keperawatan, kita masih menganut 2 tempat kerja. Bisa dikeluarkan yang namanya SIPP. Kemarin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36, dia katakan di situ bahwa untuk praktik keperawatan itu kita bisa mengeluarkan 2. Surat izin kerja perawat dan surat izin praktik perawat. Nah, kita di organisasi profesi PPNI, kita hanya menganut satu kepercayaan surat izin, yaitu surat izin praktik perawat yang digunakan di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di tempat praktik mandiri. Oke, lanjut. Kegiatan praktik profesional ini bisa kita cek di sini. Mana yang bisa kita, yang sudah ada di kita. Nanti akan saya buatkan simulasi sebentar. Kemudian kegiatan ilmiah. Nah, di sini yang paling banyak. Semua mentoknya di sini. Materi dalam kegiatan tersebut harus relevan dan lain-lain. Penyajian materi ini. Kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar. Nah, selalu ya, kita itu berpatokan pada seminar dan workshop. Kita mengumpulkan SKP hanya dari seminar dan workshop. Nah, nanti saya akan sampaikan ada prasyarat di mana syarat itu jarang sekali diketahui. Persentase itu hanya 30% perawat, apalagi di Sulawesi Utara, yang mengetahui tentang hal itu. Nah, di sini Anda jadi pembicara, bisa menjadi poin. Anda mengikuti seminar, bisa menjadi poin. Tapi, bukan hanya kegiatan-kegiatan tersebut yang kita ambil untuk menjadi SKP. Nah, tadi sudah dapat ya 1. Sekarang kedua, kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan Anda pernah mengikuti pelatihan 3 bulan, ada pelatihan kompetensi 3 bulan. Kemudian Anda pernah mengikuti workshop. Nah, workshop, pelatihan, dan seminar yang diakui adalah yang memiliki akreditasi PPNI. Sekali lagi, workshop, seminar, dan pelatihan yang diakui adalah yang memiliki akreditasi SKP PPNI. Nah, sertifikat yang dikeluarkan PPNI. Lanjut. Nah, kemudian ada kegiatan lokal, ada kegiatan nasional, ada kegiatan internasional. Nah, itu akan kita bahas sebentar, nanti akan saya simulasikan. Saya lanjut saja. Nah, ini. Nah, bagi panitia yang biasa melaksanakan kegiatan, seminar, ini bisa menjadi patokan untuk kita mengurus SKP. Nah, kalau saya menjadi narasumber instruktur di tingkat nasional, saya akan mendapatkan 3 SKP. Nah, jika saya berbicara di sini, tingkat lokal, saya akan juga mendapat 3 SKP. Nah, di kelas internasional, sudah tertuang di dalam buku PKB, kita akan mendapat 4 SKP. Nah, untuk moderator, bisa dapat 2 SKP untuk lokal. Ya, moderator yang saat ini akan mendapat 2 SKP. Kemudian nasional, di tingkat nasional akan mendapat 2 SKP. Nah, untuk moderator, ini sejajar dengan panitia. Nah, tingkatan SKP-nya akan mendapat sama, 2 dan 3 SKP untuk internasional. Oke, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini
sedikit jurus untuk teman-teman, rekan-rekan perawat. Dalam pelaksanaan seminar, setelah kita dapat sertifikat, kita akan input. Input itu di sistem informasi keanggotaan. Kita akan mulai dari borang dan lain-lain. Di sini kita harus tahu berapa lama seminar ini diakui. Nah, seminar ini diakui di atas 5 jam sampai 10 jam. Nah, nanti kemarin ada problem lagi. Kak, kenapa torong su input DP SKP tidak keluar, DP SKP cuma satu. SKP cuma satu. Masalahnya di mana? Ternyata permasalahannya di pengisian jam awal dan sampai jam akhir, kumulatif itu hanya 2 jam. Nah, sedangkan yang diakui di seminar itu beberapa jam, lebih dari 1-2 jam. 5 jam ke atas, sampai 10 jam. Oke, lanjut. Kemudian workshop. Nah, ini. Ini yang saya sampaikan tadi. 5-10 jam, nilainya ini. Di atas 10 jam sampai 30 jam, nilainya ini. Bisa lihat di layar. Nah, di sini, yang mengikuti training kompetensi seperti kardiologi dasar, pelatihan ICU 3 bulan, pelatihan kamar bedah 3 bulan, pokoknya semua yang di atas 2 bulan itu berlaku 60 sampai 120 jam. Itu untuk kegiatan workshop. Itu yang semi biasa ya. Kalau pelatihan itu nilainya akan lebih tinggi. Nilainya akan lebih tinggi. Oke, seperti ini nilainya. Jadi untuk pelatihan, nilainya jika di atas 60 sampai 90 jam, nilainya seperti ini. 5 sampai 7. Nah, saat ini di Indonesia jarang kita mengeluarkan yang namanya 7 SKP. Kemarin pengalaman kami, ada yang sampai 12 SKP yang dikeluarkan oleh Karolus. Tapi ada beberapa proses yang harus dilalui sampai bisa mereka mengeluarkan di atas 7 atau di atas 5. Ada proses. Prosesnya seperti apa? Saya rasa itu tidak perlu dibahas di sini karena kita akan lebih mengerucut kepada poin-poin SKP melalui PKB ini. Nah, selanjutnya. Nah, ini pelatihan yang dikeluarkan, yang akan mengeluarkan sertifikat dengan akreditasi PPNI. Nah, di sini ada bilang emergency nursing, BTCLS, khusus untuk perawat. Nah, di sini juga sudah berkembang, bukan cuma BTCLS, ENIL dan lain-lain masuk di sini. Kemudian kamar bedah dasar, hemodialisa, critical care, manajemen bangsal, perawatan luka, kardiologi dasar, dan lain-lain. Silakan dibaca. Oke, jadi poin-poin ini bisa kita jadikan SKP. Nah, jadi kemarin jangan sekali lagi jangan cuma terpaku pada yang namanya seminar workshop. Nanti kita akan lebih berkembang lagi. Dari mana saja kita bisa mendapatkan SKP. Nah, ini sekedar pengenalan. Ini ikatan himpunan yang ada di PPNI sampai sekarang. Saya lanjut. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak semua dari kita melakukan ini. Meneliti, publikasi ilmiah, jurnal nasional, jurnal internasional, menulis buku, melakukan presentasi oral, melakukan terjemahan. Jadi tidak kita ini hampir hanya berapa persen yang mendapatkan SKP dari poin 3 ini, pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi kemarin ada rekan-rekan yang dari, mungkin di sini ada hadir Pak Maksi Puasa. Mereka melakukan penelitian. Jika angka penelitian ini bisa terpublish, nah hasil publish ini bisa dijadikan SKP. Tapi, ada tapinya. Dengan syarat bahwa penelitian ini sudah masuk di daftar website PPNI. Jadi untuk memasukkan penelitian di daftar website PPNI gampang. Tinggal hubungi
DPD, DPW, atau tinggal hubungi DPP, masukkan di situ, tinggal lihat nama kita di situ. Oke, lanjut. Nah, di sini yang keempat ini banyak lagi yang lolos. Pengabdian kepada masyarakat. Kita di sini kurang memperhatikan yang namanya SK, surat kerja. Satu. Kita di sini kurang memperhatikan yang namanya foto. Kita di sini kurang memperhatikan bahwa setiap kegiatan ulang tahun rumah sakit, setiap kegiatan ulang tahun PPNI, setiap kegiatan gereja, setiap kegiatan apapun yang mengandung pengabdian masyarakat, itu bisa kita SKP-kan secara gratis. Pertama, contoh, ulang tahun PPNI, ulang tahun rumah sakit Manembo. Contoh, kita adakan jalan sehat. Jika di situ ada SK, ada ketua panitia, ada foto, itu akan mendapat SKP gratis. Satu SKP gratis. Nah, kemudian, masih di tahun berjalan, atau di tahun berikutnya, ulang tahun, misalkan Hari Kesehatan Nasional. Kita jalan sehat sambil angkat sampah. Itu bisa di SKP-kan. Asalkan ada SK. SK panitia jalan sehat. Nah, di situ. Nah, yang jadi perbedaan di sini, ketua dapat 1, ketua dapat 2 SKP, sisanya anggota dapat 1 SKP. Itu kekurangannya di situ. Kemudian penanggulangan bencana. Nah, penanggulangan bencana ini terbagi 2. Kemarin hanya dalam konteks penanggulangan bencana. Kemarin Bapak Oldi dan rekan-rekan di tim COVID sudah mengeluarkan sertifikat, banyak sekali sertifikat yang berhubungan dengan pandemi ini. Nah, di sini kita golongkan sebagai penanggulangan bencana. Nah, di penanggulangan bencana ini SKP-nya berbeda. Nah, tapi ada tapinya. Ada SKP yang lebih tinggi statusnya daripada itu. Tapi nilainya satuan. Cuma 1 kali kerja, orang Manado bilang. Nah, apa itu? Itu ada di poin, mungkin ada rekan-rekan di sini yang bekerja sebagai tenaga keperawatan di pedalaman. Nah, tapi untuk konteks pedalaman itu hanya bisa jadi untuk sebutan pedalaman ini ya kita bisa dapat dari Dinas Kesehatan atau PPNI itu. Nah, rekan-rekan yang dinas di pedalaman itu 1 tahunnya itu berlaku 3 SKP. Nah, saya lanjut dulu, nanti saya jelaskan yang hal tersebut. Nah, di sini jika rekan-rekan merupakan pengurus PPNI di tingkat DPK, kalau saya di tingkat DPD, saya juga di tingkat DPW, saya juga di Gabi Pusat di tingkat DPP di pusat. Nah, berapa SKP yang bisa kita dapat? Nah, kalau rekan-rekan di sini, mungkin jika rekan-rekan itu pengurus inti, pengurus bidan atau anggota yang memiliki SK DPK, silakan lihat di sini. Anda sudah mendapat 2 SKP gratis. Nah, sekarang Anda merupakan pengurus keagamaan, pengurus masjid. Yang penting ada SK-nya, itu bisa di SKP-kan di sini. Di poin ini. Jadi bisa di SKP-kan di poin ini. Nah, kemudian Anda juga pengurus misalkan gereja atau pura dan lain-lain. Anda bisa meng-SKP-kan SK tersebut. Nah, ini. Perawat yang bekerja di daerah terpencil perbatasan Kepulauan Nusantara Sehat memberikan, ini besar sekali. Tapi, nilainya saat ini sudah seimbang dengan para rekan-rekan pelaku tim. Rekan-rekan tim yang turut serta dalam penanganan COVID. Nah, jadi nilainya mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung di area mana dia ditugaskan. Oke. Kemudian, bentuk SKP sudah saya bilang tadi. Ini ada sertifikat kehadiran, ada sertifikat keahlian, sudah saya sampaikan tadi.
Kemudian, nah ini tugasnya DPK sebenarnya. Jadi tugas pengurus, nah sedikit ya. Ternyata dalam hal ini ada jenjang kepengurusan PPNI yang belum diketahui oleh rekan-rekan. Kemarin, heboh banget itu. Ada di Manado kemarin, ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang bertanya seperti ini ya ke kami. Kami mau bertanya di mana itu pengurus DPW Kota Manado. Wah, ini kami juga di sini ada sedikit sosialisasi mengenai apa itu PPNI. Nah, jenjang dari kepengurusan PPNI itu ada DPP. DPP PPNI itu lokasinya di Jakarta, di ibu kota. Kemudian kita mengerucut lagi ke bawah, kita ke DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Adanya di Sulawesi Utara. Di sini, Sulawesi Utara itu yang diketuai oleh Nurse John William Tangka. Nah, kemudian turun lagi, ada kabupaten kota. Itu disebut DPD, Dewan Pengurus Daerah. Nah, kalau di Kota Bitung, ada Bapak Ferdinand dan orang bilang Mr. Yoyo. Nah, Bapak Yohanes. Situ. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada DPK, Dewan Pengurus Komisariat. Nah, Dewan Pengurus Komisariat ini adalah pengurus yang paling banyak menerima yuran dari anggota. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena yuran anggota 40% ditinggalkan untuk komisariat. Saya lanjut. Nah, ini katanya bagaimana jika tidak memenuhi 25 SKP. Nah, bagi perawat yang kurang dari 25 SKP, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Pengurus Daerah. Nah, hal ini, 3 poin ini, tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Dewan Pengurus Komisariat. Nah, contoh, saya perawat di Bitung. Saya tinggal di Bitung. Saya belum kerja. Saya mau mencapai tiga poin ini. Nah, itu saya di komisariat mana? Siapa yang akan mengakomodir saya, memfasilitasi saya untuk melakukan hal-hal ini? Mengerjakan tugas modul, lapornya kemana? Credentialing, performance assessment, komite keperawatan daerah, di mana? Kemudian ada yang namanya evaluasi penilaian. Nah, seperti apa itu evaluasi penilaian? Nah, nanti kita bahas sebentar. Lanjut. Nah, ini dia. Pengisian modul yang telah disiapkan. Ada yang manual, ada yang via online. Manual ini kita sebut sebagai luring, atau luring itu luar jaringan. Luar jaringan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai offline. Kemudian ada yang modul online atau online. Sekarang kita sudah sering sebut itu daring. Daring kepanjangannya dalam jaringan. Nah, sistem-sistem ini kita buat sedemikian rupa untuk menanggulangi kekurangan SKP. Nah, sebentar akan saya tampilkan juga SK terbaru dari, mungkin rekan-rekan akan bertanya, siapa sih verifikator di Bitung? Siapa sih verifikator di daerah sana? Mungkin di sini ada rekan-rekan yang ingin melihat siapa verifikator yang akan dihubungi di daerahnya masing-masing, di DPD-nya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi. Modul terdiri dari kegiatan praktik profesional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, poin-poin ini yang akan kita ambil untuk menjadi SKP. Oke, kita lanjut. Ini alur mekanisme, ini akan saya jelaskan sebentar, karena ini akan memakan waktu sekali. Kemudian berkas ini, untuk salinan berkas, untuk SKP itu, untuk PKB, diharuskan semua berkas itu scan aslinya. Sekali lagi, untuk berkas yang akan dimuat menjadi sebuah SKP, itu silakan copy atau scan aslinya. STR asli, silakan di-scan. Surat keterangan berbadan sehat, aslinya di-scan. Ijazah, aslinya di-scan. Atau bisa digantikan dengan yang
memiliki stempel legalisir yang basah. Misalkan kita sudah pernah memiliki sertifikat dan sudah memiliki legalisir. Nah, legalisir ini kita copy lagi. Nah, itu tidak akan diakui. Kemudian, kelengkapan untuk pengusulan, pertama yang sudah saya sampaikan tadi, saya sarankan lengkapi data Anda di SIMKA. Bagi yang sudah memiliki NIRA. Nah, bagi yang tidak memiliki NIRA, saya sarankan saat ini saja atau besok sudah mulai buat saja, karena STR tidak akan terbit tanpa NIRA. Kemudian, setelah kita perbarui data, ada dua hal yang harus kita perhatikan di situ. Pertama, alamat email. Alamat email ini berfungsi untuk kita tarik data, disesuaikan dengan data yang ada di SIMKA, untuk kita kirimkan VA, virtual account. Virtual account ini adalah data numerik yang berisi nama Anda, untuk Anda membayarkan NIRA tersebut, iuran tersebut. Nah, ketika data ini, nomor VA ini, Anda langsung transfer, dan data numerik yang sudah Anda masukkan, Anda sudah rasa benar, seketika itu muncul nama orang lain, jangan dibayarkan. Jangan dibayarkan. Saya rasa ini bisa berkembang juga di sesi tanya jawab. Nah, kemudian selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah data tambahan Anda. Di situ, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain akan berpengaruh terhadap akun Anda ini. Nah, ketika Anda melakukan perpanjangan, mutasi, dan lain-lain, jika data Anda tidak update, verifikator akan kewalahan. Dan biasanya, verifikator itu akan melakukan verifikasi menggunakan urutan. Ada urutannya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini logbook ya, tapi sudah kami online-kan. Ini yang kegiatan ilmiah, sudah kami online-kan juga. Ini sudah kami online-kan juga. Ini sudah kami online-kan juga. Oke.